Selamat siang semuanya. Terima kasih pertama-tama untuk sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk mengikuti acara kami ya, webinar tentang menavigasi masa depan artificial intelligence dalam layanan kesehatan. Kita akan membahas tantangan dan juga peluangnya. Telah hadir di sini bersama saya, terima kasih banget, ini Pak Reza Rudianto Pramono dan juga Pak Ahmad Rizky Mediarso. Sebelumnya mungkin saya membuka dulu ya, bahwa pada siang hari ini kita akan membahas tantangan dan peluang artificial intelligence, di mana ini menggambarkan sebuah eksplorasi mendalam tentang peran kesehatan buat kecerdasan AI dalam transformasi layanan kesehatan di era AI. Kita juga akan mendengarkan potensi AI berkontribusi dalam mendukung proses diagnostik. Tidak hanya itu, AI juga berpeluang untuk memberikan pengalaman kemudahan dalam akses seperti rekam medis elektronik, pemberian rekomendasi obat, sebagai peringatan juga untuk keamanan pasien, jatuh, dan lain sebagainya. Banyak sekali peran AI dalam perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Cepat atau lambat, semua potensi yang dimiliki AI akan memberikan dengan baik, tentunya dengan modifikasi dan inovasi yang berkembang dengan cepat. Meskipun potensi AI dalam industri kesehatan begitu menjanjikan, penting untuk diingat bahwa peran manusia tetap tidak dapat digantikan. Keputusan medis yang kompleks dan penuh empati masih memerlukan keterlibatan tenaga medis yang berkualitas. AI cukup efektif ketika digunakan sebagai alat pendukung untuk membantu profesional kesehatan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informatif. Oleh karena itu, tidak berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Bapak Reza Rudianto Pramono, merupakan CTO dari Digital Transformation Office Kemenkes ya, menggantikan Pak Setiaji yang mohon maaf belum bisa hadir pada sore hari ini karena kebetulan beliau berhalangan, tapi sudah mengirimkan Pak Reza yang saya juga sempat dengar waktu itu berkunjung ke DTO Kemenkes, luar biasa. Mari kita dengarkan dulu paparan dari Pak Reza. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Bu. Ya, nama saya Reza Pramono, saya CTO dari Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan. Nah, hari ini kita akan terima kasih sebelumnya pada Bit Health yang sudah mengundang kami dari Kementerian Kesehatan, khususnya DTO, untuk berbagi mengenai AI ya di kesehatan, terutama tantangan dan apa yang mesti menjadi peluang ya bagi dunia kesehatan umum. Nah, dari kami ya, kalau dari kami ada beberapa hal yang bisa untuk dilihat ya secara ya untuk peluang penggunaan AI di bidang kesehatan. Pertama adalah sebelum masuk ke sana, kami ingin sharing dulu mengenai Satu Sehat ya, ini karena ini menjadi salah satu kerangka framework awal dari digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Jadi kalau dari mungkin di layar sudah ada ya, jadi kegiatan prioritasnya ada 3, health data, data integration, dan pengembangan ekosistem. Jadi kami bagi dalam ada 4
4 tahap ya. Dari situ ada 2001 sampai 2024. Dari 2004 sampai 2029 ada sudah disiapkan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi ini adalah blueprint pertama. Nah, kalau bisa dilihat bahwa di tahun 2023 itu kami mulai menjalankan inisiatif berbasis AI. Kenapa? Karena pada saat itu kami sudah mulai production ya. Satu Sehat itu adalah satu platform rekam medis nasional yang dimana itu mengumpulkan data-data rekam medis masyarakat. Di sana sudah mulai banyak fasilitas kesehatan yang terintegrasi dan data-data kesehatan masyarakat juga sudah masuk, sehingga dari situ salah satu kebutuhan AI kan data ya. Nah, kita bisa mengolah dan memproses data tersebut untuk kebutuhan artificial intelligence. Nah, bisa dilihat di tahun 2023 itu kami mulai nih untuk menggunakan AI ya, mengeksplor AI untuk kesehatan. Nah, tahun 2024 ini kita lebih fokus dari gimana tadi pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk AI itu bisa diperluas dari sisi penggunaan datanya, dari sisi pengintegrasian berbagai macam sistem, lalu juga bagaimana mengembangkan ekosistem sama nih dengan rekan-rekan dari BitHealth yang membantu Kementerian Kesehatan untuk memperluas akses teknologi kesehatan ya ke fasilitas kesehatan. Lalu dari sini bisa dilihat juga, jadi data dari sebelah kiri itu kan data-data ya dari berbagai macam alat, dari Vaskes ya, itu masuk ke Satu Sehat sebagai platform utama. Lalu dari data-data yang sudah dikumpulkan itu akan diteruskan menjadi analytics base ya, berbasis AI. Dan kita bisa lihat macam-macam, salah satunya clinical decision atau precision medicine yang sekarang kami pionir ya dari Kementerian Kesehatan untuk melanjutkannya. Lalu dari selanjutnya adalah, nah ini salah satu contoh pemanfaatan data sebelum kita masuk ke AI. Jadi pemanfaatan data yang salah satu contoh yang digunakan masyarakat adalah, contohnya sebelah kiri adalah setiap ada ibu hamil yang mendapatkan layanan USG di fasilitas kesehatan di puskesmas, itu akan mendapatkan WhatsApp. Biasa kan kalau ibu-ibu suka tuh dia ngelihat oh nih foto janinnya gitu ya. Nah, itu kita juga menyediakan itu langsung dikirim setelah ibu-ibu di USG, dia akan dapat itu di WhatsApp mereka ya. Yang kedua adalah sebelah kanan Satu Sehat Data, ini jadi masyarakat kita punya dashboard public dan private. Dashboard public ini bisa digunakan oleh industri dari BitHealth dan dari siapapun ya, bisa lihat di situ, bisa lihat tentang primary care, bisa melihat tentang tenaga kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi kita data yang masuk ke Kementerian Kesehatan itu kita buka juga, kita bagi ke komunitas, ke masyarakat gitu ya, ke public sector. Lalu lalu berikutnya adalah ini salah satu contoh yang kami gunakan sekarang, yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan berhubungan AI dan machine learning. Jadi ini adalah salah satu proyek kami bersama salah satu partner, teknologi partner dari NGO di luar, yaitu melakukan malaria prediction and planning toolkit. Tujuannya ini data-datanya dapat dari data-data Vaskes, data pasien-pasien malaria, lokasi, termasuk data-data dari cuaca. Nah, data-data ini gunanya adalah kita bisa memprediksi kalau terjadi misalnya kasus malaria meningkat. Jadi kita bisa dengan ada informasi langsung dari Vaskes, kita bisa memprediksi kira-kira nanti anggap aja berapa bulan ke depan atau berapa waktu ke depan itu akan ada kasus malaria di mana saja. Nah, itu kita menggunakan machine learning di sini dengan data-data yang Satu Sehat. Lalu kemudian ini yang kami sedang lakukan juga untuk meningkatkan alokasi obat TBC. Karena obat TBC itu salah satu Indonesia nomor 2 di dunia. Dan kita cukup tinggi kasus TBC, dan TBC itu seperti diketahui kita tidak boleh terlambat minum obat. Makanya distribusi logistik obat TBC dari pusat sampai puskesmas itu sekarang sudah kita mau melakukan optimalisasi lagi. Jadi dengan begitu nanti kalau kita bisa memprediksi kalau demand forecasting tujuan ini mirip kayak logistik. Jadi kita bisa tahu di puskesmas ini kapan obatnya habis, siapa saja, dan kira-kira kita mesti ngedrop berapa banyak gitu. Dan kapan. Nah, ini demand forecasting. Lalu kemudian ini yang kita gunakan ini salah satunya, jadi setiap ada ibu hamil datang ya misalnya ke puskesmas atau posyandu, nanti dia dapat ini sebetulnya ini video ya, jadi itu dapat sebelah kiri itu ada WhatsApp-nya. Jadi
ibu-ibu itu dapat WhatsApp itu sebenarnya video ibu-ibu sini Putri Indonesia. Nah dia cerita misalnya namanya siapa, Reza gitu. Halo ibu siapa, anak ibu Reza kemarin datang Posyandu, terima kasih, perkembangannya apa. Nah itu mbaknya itu sebetulnya footage-nya satu, tapi dia menggunakan generative AI untuk bisa menjelaskan pada ibunya personalize. Jadi ibunya siapa, anaknya siapa, anaknya gimana, itu ada ceritanya tuh sebelah situ. Nah itu salah satu yang kami lakukan untuk salah satu penerapan AI di Kementerian Kesehatan. Kita bekerja sama dengan UNICEF. Lalu berarti posyandunya itu ya? Enggak, ke ibunya. Ke ibunya iya, malah. jadi ibunya habis. Ibunya yang itu. Iya, anaknya ditimbang misalnya. Nanti ibunya dapat WhatsApp tuh. Nah, di situ ibunya dia jalankan videonya, langsung mbaknya itu dia akan cerita. Oh ya terima kasih Ibu Dewi misalnya sudah datang ke Posyandu pada tanggal segini, lalu perkembangan anak ibu membaik, bagus, lalu apa saja nanti keluar tuh ada di video itu mbaknya akan cerita, yang Putri Indonesia itu akan cerita tuh. Nah berikutnya ini yang salah satu yang sedang kami jalankan, ini menggunakan machine learning, yaitu inisiatif untuk diabetes mellitus dan hipertensi. Ini data satu sehat juga. Jadi data-data satu sehat kita udah lakukan data-data screening, selain data-data dari Vaskes, kita mau mengoptimalisasi data-data ini supaya kalau misalnya untuk screening kita bisa dapat prevalensi diabetes atau hipertensinya, karena kasus diabetes dan hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Nah ini jadi ada beberapa tantangan yang kami lihat ya, target screeningnya cukup banyak soalnya bisa nanti di berikutnya contohnya. Nah di sini target screening itu sekitar 85, yaitu ya 85. Tapi sebetulnya yang realisasi orang benar-benar screening itu cuma 35%. Jadi cukup jauh, dan dari 35% itu 0,8% adalah yang diabetes. Nah, yang kami lakukan adalah dengan menggunakan machine learning, dengan data yang ada, kita mau mendapatkan angka prevalensi yang lebih akurat. Dengan begitu nanti Vaskes, ada pemangku kepentingan dari Kementerian Kesehatan atau sampai Dinas Kesehatan, sampai Vaskes itu bisa langsung bergerak. Apa sih yang mesti mereka lakukan untuk kasus diabetes di daerahnya? Jadi ini bisa di-dissect sampai daerah ya. Nah ini satu, lalu yang berikutnya ini untuk hipertensi sama kasusnya. Hipertensi itu sama, kita ada beberapa data-data dari Satu Sehat, lalu kita gunakan machine learning untuk mendapatkan angka prevalensi ke hipertensi, begitu. Nah ini langsung berguna untuk stakeholder juga masyarakat yang kami lakukan sekarang. Lalu, nah ini untuk yang terakhir adalah bias. Jadi ada beberapa tantangan ya, ada bias dan etika pastinya nanti akan dibahas berikutnya. Tapi sama, kalau data-data yang masuk itu kan ada, kalau kita di AI, data-data yang kita gunakan untuk training itu kan bisa aja data-data yang sesuai dengan populasinya ya Indonesia. Tapi bisa juga data-data yang digunakan oleh mesin-mesin yang digunakan, teknologi yang digunakan untuk AI itu menggunakan data-data bukan dari Indonesia misalnya, dari asing, dari ras yang lain gitu. Sehingga bisa terjadi bias di situ, bahwa bisa dibilang akan ke arah sana, tapi sebetulnya karena datanya trainingnya bukan data training Indonesia, jadi hasilnya bisa berbeda gitu. Regulasi kebijakan sekarang yang lagi dibangun oleh pemerintah, lalu evaluasi klinik dan validasi ini juga butuh, tadi sampai disampaikan Ibu Dewi tadi, bahwa peran dokter, peran tenaga kesehatan itu sangat penting untuk decision makingnya. Jadi AI sebagai tools ya untuk sarana, laku ketersediaan data. Ini juga sama, AI butuh lebih akurat, datanya harus lebih akurat ya. Datanya harus lebih banyak contohnya dan berkualitas. Lalu adopsi keterlibatan pengguna ini tadi dari dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan. Lalu kemitraan kolaborasi contoh dengan ekosistem. Kayak dengan Bit Health, ke asosiasi-asosiasi berikutnya. Lalu ini ada beberapa yang perlu kita ketahui, bahwa dari sisi aturan, sebenarnya aturannya ada banyak turunannya dari Undang-Undang ITE, ada PDP dan lain-lain. Tapi khusus untuk mengenai AI ini ada surat edaran Kominfo nomor 9 tahun 2023. Di sini ada 4 ya, yang kita perlu pahami adalah cakupannya AI itu termasuk bukan hanya AI tapi sampai subsetnya machine learning, deep learning, neural network, robotics dan lain-lain.
ada etika-etika yang di situ disebutkan, jadi bisa dilihat aja di Google aja mengenai SDKominfo ini sangat lengkap, bisa dibaca, jadi patokan dan acuan bagi pelaku AI di Indonesia. Lalu dari sisi pelaksanaan, di situ juga disebutkan bahwa penyelenggaraan itu harus yang apa namanya dia pelaksanaannya harus keterlibatan pengguna ya, kredibilitas penggunanya gitu ya, data-datanya. Lalu tanggung jawab contoh ini ada beberapa yang sebenarnya panjang tapi saya ekstrak beberapa hal yang penting adalah contoh dari sisi tanggung jawab bahwa ini tidak menggantikan dari pemangku kebijakan. Jadi dokter untuk atau tenaga medis itu tetap menjadi yang mengambil keputusan, bukan AI-nya yang mengambil keputusan gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini salah satu contoh guidelines ya dari WHO, bisa di Google dan di download aja nih. Yaitu juga disebutkan di guideline WHO tentang etika adalah protect autonomy. Di situ bisa dilihat bahwa tetap manusia itu menjadi kontrol untuk AI-nya di healthcare dan sistem. Lalu responsibility and accountability sama. Kita nggak bisa karena sekarang kan tadi datanya banyak, lalu diproses menghasilkan digunakan AI, tapi kita siapa yang accountable nih? Apakah mesinnya kan sulit, maksudnya kita bilang mesinnya accountable untuk sesuatu error gitu ya. Tentunya dari sisi etikanya perlu dilihat juga ya mengenai pemanfaatan AI ini. Jadi WHO juga sudah memberikan guidelines ya, walaupun ini guidelines WHO secara umum internasional. Nah, yang terakhir peluang untuk profesional kesehatan untuk AI, pertama untuk diagnosis dan prediksi ini mungkin kalau saya sering banget melihat banyak pelaku dari asosiasi dan itu sudah menggunakan ini gitu ya, menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan khususnya DTO, dia menunjukkan ya demoin produknya untuk diagnosis dan prediksi. Ada macam-macam dari dengan foto X-ray saja dia langsung menggunakan AI yang tidak nyambung ke cloud ya, dia bisa langsung memberikan suggestion 21 macam penyakit yang berhubungan dengan paru-paru gitu misalnya. Gitu. Terus berikutnya untuk manajemen penyakit ya misalnya ini juga sama, ini clerical ya untuk misalnya summarization dan yang lain-lain. Lalu optimalisasi proses klinis. Jadi misalnya kalau proses dalam vaskes itu mungkin end to end-nya panjang, tapi dengan AI dia bisa mempercepat misalnya beberapa step sehingga proses di vaskes itu lebih cepat. Lalu berikutnya penelitian ya mengenai obat baru, drug discovery ini sekarang juga lagi sangat banyak dilakukan ya di luar negeri untuk menemukan obat, karena tadi dengan AI kita bisa mungkin ongkos untuk melakukan drug discovery menurun, karena tadi kalau biasanya kan dia harus punya lab, ada melakukan banyak riset dan lain-lain, tapi dengan model-model AI dia bisa melakukan itu tanpa tadi yang cost yang tinggi, investasi yang tinggi. Ini salah satunya yang bisa menggunakan AI. Lalu keputusan klinis tadi ini lebih tadi harus ada sebagai tools membantu dokter, tenaga medis mengambil keputusan, jadi bukan di depan. Nah ini juga banyak sekali teknologi yang saya beberapa waktu yang lalu sempat ada di acara satu asosiasi. Salah satu pesertanya menunjukkan saya langsung dia punya RME, dia langsung bisa bikin summarization. Jadi dokternya tuh bisa melihat orang ini sebetulnya sakitnya ini dari past history-nya. Lalu obatnya cocoknya apa? Langsung kelihatan dari situ. Nah, itu gunanya untuk membantu dokternya sebetulnya, bukan sebagai dokternya langsung decide itu, tapi tetap decision ada di nakes dan named. Lalu pendidikan dan pelatihan profesional. Jadi ini mungkin yang salah satu yang sedang kami salah satu titik penekanan dari Kementerian Kesehatan adalah gimana meningkatkan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kita banyak sekali melakukan pelatihan yang tentunya virtual karena banyak sekali, Indonesia cukup besar. Kalau semua datang ke Jakarta itu sangat tidak mungkin ya. Jadi kita melakukan pelatihan virtual dan salah satu sebenarnya tentang teknologi kesehatan dan AI itu adalah salah satu yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum gitu, sehingga tenaga kesehatan dan tenaga medis ini paham bahwa di teknologi kesehatan tuh ada yang namanya AI gitu. Karena ini sangat disparitas ya, cukup di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tenaga kesehatan dan tenaga medis itu diharapkan juga punya pengetahuan terkini mengenai penanganan penyakit begitu. Nah, ya itu ya dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Dewi. Ya.
Terima kasih sekali Pak Reza pemaparannya. Ternyata banyak nih tantangan baik, tapi juga dilihat di summarize peluangnya itu banyak sekali Banyak, ya Bu, banyak. dengan penggunaan teknologi. Nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya dengan beberapa pertanyaan. Sebelumnya mari kita memberikan kesempatan kepada Pak Ahmad Rizky Mediarso, CEO dari Fitloop, juga untuk menyampaikan Gen AI di healthcare nih ya, baik tantangan maupun peluang. Tadi kan lebih dari sisi global secara nasional. Nah ini practitioner nih, mari kita dengarkan. Silakan Pak Rizky. Terima kasih Bu, dan kita terima kasih juga sudah diundang di sesi hari ini. Kebetulan kita juga cukup proud menjadi partner dari Bit Health dan juga in general Siloam Group. Mungkin tentang apa namanya itu ya, apa sih sebenarnya kalau kita lihat AI, terutama kita ngomongnya mungkin karena saya sendiri juga secara expertise lebih banyak di apa namanya di ranah di generative AI, terutama juga di large language model, dari mulai pemakaian dan juga development dari large language modelnya. Mungkin secara umumnya sih kita lihat ada 3 hal ya biasanya terkait dengan healthcare yang di mana generative AI itu bisa ngebantu ya. Terutama pertama adalah dari sisi cost ya, yang kita tahu juga running healthcare system itu tidak murah ya, tidak murah, terutama juga untuk rumah sakit juga dan juga fasilitas kesehatan. Saya kira di setiap fasilitas kesehatan kita lihat nggak semuanya juga profitable ya, juga ada yang kalau secara operation tidak di manage dengan baik juga bisa jadi tidak profitable. Nah dari situ artinya apa? Artinya banyak pressure untuk fasilitas kesehatan untuk optimize secara cost, dan di mana di situ juga ada beberapa hal terutama related dengan automation ya. Mungkin nggak hanya dengan generative AI tapi juga dibantu dengan generative AI di era generative AI ini juga dibantu dengan generative AI. Contohnya di mana aja sih? Misalkan compliance gitu kan. Compliance di mana ada proses biasanya validasi atau inspeksi yang di mana misalkan secara visual kita harus cek ada sesuatu hal yang harus divalidasi sebelum dapat approval atau apa, dan proses-proses administrasi ini bisa diotomasi dengan generative AI. Dan juga proses-proses misalkan contohnya pemrosesan dokumen di mana mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang manual dimasukin ke Excel satu-satu dan lain-lain. Hal-hal kayak gitu sangat bisa sekali untuk di-improve ya dengan memanfaatkan teknologi AI maupun machine learning. Yang kedua adalah gini, kita tahu mungkin seperti Pak Reza juga tadi sempat ngobrol bahwa ada lack of expert atau lack of istilahnya skilled worker ya di Indonesia ya, terutama di bidang kesehatan juga, di mana terutama dokter gitu kan, rasio dokter sama masyarakatnya masih belum bagus ya di Indonesia. Dan artinya apa? Artinya kita harus make the most of all the experts yang kita punya di sini, para highly skilled doctors dan lain-lain. Nah, gimana cara kita make them more productive ya? Jadi salah satunya kita berikanlah asisten dalam artian assistive tools ya, di mana generative AI itu salah satu contoh nih yang secara konkretnya, instead of sebuah search column gitu kan, di mana dokter itu bisa menanyakan sesuatu dan juga dijawab sesuai dengan pertanyaannya tadi, dan berbasiskan dengan referensi misalkan dia ngecek di medical record gitu kan, misalkan udah kapan terakhir orang ini kesini atau punya keluhan apa aja, dan nggak cuma diberikan medical recordnya tapi dirangkum juga gitu kan, apa sih sebenarnya yang pernah dia lakukan, historinya seperti apa dan lain-lain. Atau yang kedua misalkan yang pasti rumah sakit juga ingin punya dalam artian record dokumentasi yang lengkap gitu kan, tapi kadang-kadang itu memakan waktu untuk dokter untuk menuliskan satu-satu setiap pasien gitu kan, sesuai dengan frameworknya setiap rumah sakit masing-masing. Nah contohnya dengan teknologi AI kita bisa melakukan
patient recording gitu kan, dari situ otomatis transcribe gitu kan, dari transcribe tadi disimpulkan secara otomatis apa aja keluhannya, hal-hal yang lain yang perlu emang direkam gitu kan sebagai draft dari rekam medis gitu kan. Di situ nanti dokternya tinggal validasi atau mengkoreksi satu dan lain hal gitu. Dan dari situ bisa men-save time di mana mungkin dokter nggak perlu misalkan 1 jam untuk nangin satu pasien tapi 30 menit atau seperti itu. Nah, jadi bisa, dan dari situ bisa menghandle 2 kali lebih banyak secara pasien. Di situ juga produktivitasnya rumah sakit meningkat. Kedua juga ya kepuasan pasien juga meningkat gitu kan, karena nggak harus menunggu terlalu lama atau scheduling terlalu lama, dan which is a win-win situation ya Pak ya. Nah, yang ketiga tadi adalah yang pasti ada fasilitas kesehatan ingin menaikkan daya saingnya gitu kan, di mana daya saing itu ya salah satunya adalah meningkatkan kepuasan atau service pelayanan terhadap para pasiennya gitu kan. Nah, di situ juga generative AI bisa melakukan istilahnya memberikan patient care yang lebih baik, misalkan dari assistive tools yang mungkin tidak menyangkut hidup dan mati gitu kan, misalnya kayak untuk scheduling jadwal, hal-hal seperti itu gitu kan. Mungkin lama nih kalau nunggu harus telepon dulu gitu kan, nggak diangkat-angkat gitu. Kalau misalkan kita punya AI tools yang di situ mungkin lebih nyaman lagi ngobrolnya, nggak harus klik-klik lagi kayak zaman dulu atau apa, tapi tinggal ngobrol aja. Aku pengen misalkan dokter spesialis ini yang available hari ini siapa aja, terus jam berapa, atau misalkan aku yang terkenal Pak ini pengennya adanya jam berapa sih. Nah, hal-hal kayak gitu dengan teknologi yang sekarang yang mungkin capability yang dipelopori oleh ChatGPT tadi, di mana understanding dari natural language processing itu far better. Dulu saya pernah bikin Pak sebelum generative AI Pak ya, dulu kita bikin natural language processing, misalkan name attitude recognition, kita recognize nanti satu-satu. Cuman si teknologi itu tidak bisa mendapatkan konteks, the whole konteks itu dari percakapan itu, sedangkan dengan generative AI ini bisa melakukan itu, sehingga bayangin nanti kalau misalkan setiap pasien itu bisa punya maksudnya dalam artian sebuah asisten gitu, yang dimana mungkin bukan nggak untuk berkonsultasi lagi kepada dokter, tapi kayak misalnya untuk scheduling, untuk misalkan bantu menjelaskan certain misalkan medical record ini misalnya secara deskriptif ya, bukan melakukan konsultasi, tapi ini tuh artinya apa sih, kalau angkanya segini itu maksudnya apa sih gitu kan. Hal-hal seperti itu kan possible dengan dilakukan dengan generative AI, dan itu sangat membantu, dan juga ya pasti meningkatkan pelayanan dan kepuasan dari pasien juga gitu. Nah, tapi tapi ada juga kayak beberapa potensial dari istilahnya threat ya, atau misalkan ancaman dari generative AI. Misalkan salah satunya adalah over reliance ya. Misalkan over reliance itu adalah karena generative AI misalkan sudah 99,9% selalu benar, sehingga dokter itu nggak pernah ngecek lagi nih, walaupun dia punya duty untuk being responsible dengan apa yang dikeluarkan oleh tools yang dia pakai tadi yang menggunakan generative AI. Nah, itu juga bisa menjadi trap sendiri. Terus juga minum dulu. Dan kedua, ada potensi mungkin ada slide satu lagi Mbak ya.
ke belakang. Yang satu lagi deh. Nah tadi satu lagi. Nah itu. Nah juga tadi ya, pertama pasti kita seperti yang Pak Reza bilang, kita cuma bisa menggunakan generative AI karena isu dari siapa sih yang liability issue, decision making tetap di manusia. Jadi tetap manusia itu harus melakukan menjadi the last decision makernya gitu. Nah tapi tadi potensial of reliance sama. Tapi yang menarik juga sebenarnya adalah freeing job atau freeing waktu dari medical personnel, sehingga sebenarnya waktunya itu either bisa menjadikan lebih produktif atau melakukan meaningful work gitu. Misalkan contoh, kebetulan adik saya itu radio onkologis Pak di Jerman. Terus kita kemarin sempat ngobrol sama chef di radio onkologisnya di Jerman. Terus selain itu dia tuh kebetulan kita juga membantu untuk build kayak helper untuk baca dari paper segala macam gitu untuk membantu tim di sana ya Pak ya. Nah yang menarik di sana adalah gini Pak, dokter-dokter itu mereka itu profesor juga di universitas, kan di sana tuh universitasnya Heidelberg gitu ya. Nah mereka itu publish paper gitu, dan mereka itu suka juga mereka kayak si chef dokternya itu suka untuk ngobrol sama pasien untuk menanyakan istilahnya apa keluh kesahnya segala macam, atau misalkan unek-uneknya apa segala. Nah itu hal-hal yang kayak gitu dimana saking hektiknya, apalagi di Jerman juga lumayan overloaded ya secara healthcare ya sebenarnya ya. Itu tuh waktunya jadi sedikit Pak. Padahal mereka punya duty itu. Nah dengan AI harapannya adalah apalagi di sana kan aging society ya, di mana orang-orang mudanya itu makin sedih, beda sama di Indonesia sekarang. Nah mereka punya harapan dengan AI tadi mereka bisa melakukan hal-hal tersebut lebih banyak, jadi mereka bisa riset lebih banyak, bisa bisa melakukan konsultasi lebih banyak dan mengurangi paperwork atau hal-hal yang mungkin nggak perlu dilakukan gitu lah, atau misalkan nggak terlalu meaningful untuk dilakukan, hanya sebatas fulfill sebuah administrasi aja gitu. Nah hal seperti itu mungkin menjadi salah satu hope ya dari penggunaan dari generative AI tadi. Gitu sih dari saya. Oke. Terima kasih banyak Pak Rizky atas paparan dari sisi tantangan dan juga peluang ya dengan AI ini ya. Jadi kita sudah mendengarkan dari baik dari Pak Reza dan juga Pak Rizky. Mungkin kita lanjut ke beberapa pertanyaan ya dari apa yang sudah dipaparkan. Tadi dari Pak Reza saya interest banget tuh, penggunaannya udah luar biasa gitu kan. Wanita yang mengandung gitu kan, dia udah bisa dapetin analisanya di WhatsApp gitu ya. Terus juga dan komprehensif gitu. Jadi benar-benar sekarang kan penggunaan mobile it's at the tip of your finger ya. Untuk kesehatan pun dengan adanya AI dan juga machine learning, all this teknologi sangat membantu ya. Mungkin pertanyaannya tadi memang sudah dipaparkan dari sisi tantangan dan juga peluangnya ya. Tapi jadi saya mau lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya aja, di mana kalau dibilang ya sekarang ini kan selalu kalau Indonesia ini dibilang selalu kita agak terbelakang lah dari dunia Western sana gitu ya. Tapi dengan adanya yang dilakukan oleh DTO Kemenkes ini juga sungguh luar biasa. Apakah ini akan merupakan tren kedepannya di industri kesehatan? Kalau menurut Pak Reza bagaimana? Ya,
Terima kasih Bu. Kalau hemat kami ya jadi DTO itu sudah bertemu banyak juga pihak gitu ya, dari bukan hanya dari kementerian atau stakeholder di Indonesia, tapi juga banyak dari lembaga-lembaga asing, termasuk dari industri ya, dari kesehatan yang dari luar negeri, bahkan juga dari dalam negeri sama jadinya. Nah kalau kami lihat memang ini menjadi semacam demand baru ya kayaknya. Yang tentunya punya risiko dan tantangan. Tapi kalau kami lihat ini akan jadi demand nanti di masa depan ya gitu ya. Kalau kita lihat dari perkembangan AI sendiri, sebetulnya itu udah lama sekali sebetulnya. Tapi adopsi yang sangat besar cepat ini baru 2 tahun belakangan kalau hemat kami ya. Nah pemanfaatan di industri kesehatan sebetulnya memang kalau tadi Bu Dewi sempat bilang kita terbelakang, menurut saya mungkin mereka lebih duluan gitu ya melakukan. Tapi sebetulnya secara SDM memang di Indonesia juga ada tersedia orang-orangnya. Tapi memang untuk mengkapitalisasi kapasitas kemampuan mereka itu memang perlu dibangun channel-channelnya ya gitu. Kalau saya perhatikan apa yang sudah ada di luar, kemarin sempat ada juga yang menunjukkan ke kami ke Kementerian Kesehatan mengenai teknologi tadi, dia bisa chest X-ray atau dari hanya mendengar batuk gitu ya, atau semacamnya gitu ya, untuk bantu tenaga medis atau tenaga dokter untuk melakukan diagnosa. Itu di Indonesia ternyata sudah ada orang-orang yang bangun ini gitu. Hanya memang tidak kelihatan gitu. Jadi ada beberapa juga setelah kami ketemu, lalu dari beberapa teman bilang, di Indonesia tuh ada loh Mas, seperti ini, tunjukin gitu. Oh ini ternyata karya Indonesia nih. Hanya memang dia tidak terekspos. Dan saya melihat banyak sekali potensi di Indonesia ini. Memang yang perlu dilakukan adalah mengekspos mereka gitu ya. Jadi biasanya mereka kalau dari konteks industri kesehatan, mereka ada kerjasama antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter atau perawat dengan teknologis. Nah mereka membangun sesuatu gitu. Nah kalau saya lihat sih ke depan mungkin ya akan jadi demand baru ya gitu. Oke, ada demand baru nih Pak Rizky. Pak Rizky soalnya practitioner yang benar-benar ininya. Kalau dari sisi Pak Rizky sendiri melihat dengan adanya demand ini, tantangannya kan tadi udah diangkat juga ya mengenai expertise. Tapi tadi Pak Reza bilang expertnya banyak kok gitu kan. Yang Pak Rizky temui di lapangan bagaimana Pak untuk penerapan dari sisi Gen AI ini? Apa yang pasti tadi ya. Ada dua di sisi, ada sisi manusia aja. Kadang juga mungkin ada hesitansi ya Pak ya, dalam artian hesitancy tadi pasti ada kekhawatiran untuk di replace, atau misalkan apa yang decisionnya toh juga udah dari aja, dia nggak perlu mikir apa-apa lagi, ada kekhawatiran seperti itu karena ada juga. Dan di mana situ ada certain pada akhirnya kan ya kita juga sebagai tenaga ahli selalu proud sama expertise yang dia punya. Kalau misalkan expertise tiba-tiba digantikan oleh AI dan dia cuma jadi kayak cuma stamp of approval doang, kan orang juga punya rasa takut, apa sih itu manusiawi ya Pak ya, seperti itu. Tapi juga yang pasti dalam artian yang menarik adalah sebenarnya tahun ini sih. Sebenarnya kalau tahun kemarin itu karena secara generatif itu baru banget ya, terutama di generatif ya Pak, kita kalau misalkan istilahnya task specific machine learning memang sudah lama dan ada yang spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik. Nah, karena ini baru tadi ya, maksudnya dalam artian banyak yang wait and see, dan begitu ada yang satu yang implement, yang pasti yang lain juga berlomba-lomba untuk implement juga gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih kalau sekarang kita lihat di pasar. Cuman yang menarik tadi ada beberapa stakeholder, kalau kita ngobrol sama ada beberapa stakeholder yang mungkin bisa dibantu dengan generative AI. Yang salah satu adalah mungkin sisi manajemen gitu kan, gimana cara kita bisa improve istilahnya
decision making, capability management. Kedua dari sisi dokternya sendiri tadi gimana cara kita bisa retrieve atau mengurangi proses-proses administrasi dari manajemen, dan ketiga mungkin patient care-nya ya, gimana cara kita bisa improve patient care sehingga tadi untuk scheduling sebagai touch point utama untuk patient sehingga mereka merasa lebih terservis atau lebih mudah untuk mendapatkan berkomunikasi dengan rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang dia tujukan. Nah, saya rasa tadi di tahun ini sih sebenarnya cukup istilahnya bakal jadi turning point untuk adoption ya, karena tahun kemarin itu enterprise lebih look and wait and see, tapi tahun 2024 ini dengan gaspol ya. Dengan misalkan juga yang big player juga udah gaspol semua gitu kan, kayaknya juga semua juga udah mulai gaspol nih gitu. Iya. Dari DTO sendiri kan udah dari tahun lalu ya berarti ya adoption dari AI-nya sendiri. Kami juga ya yang kami lakukan memang kita kan sudah punya banyak data. Sebenarnya bukan dari Satu Sehat, dari Kementerian Kesehatan itu data-data yang kami punya itu cukup banyak dan beragam. Dan semua itu sudah digunakan sebagai data points untuk pengambilan kebijakan. Nah, tentunya dengan data yang makin banyak ini, terutama dengan adanya Satu Sehat, datanya kan jadi real time. Jadi kalau ketika ada orang datang menggunakan dengan konsep Satu Sehat, jadi rekam medis itu langsung terkirim ya ke Kementerian Kesehatan, sehingga jika ada pasien dia mendapatkan layanan kesehatan di misalnya di puskesmas atau dokter atau di rumah sakit gitu, data itu akan masuk ke Kementerian Kesehatan, ya bisa dibilang real time. Sehingga dengan begitu ini jadi challenge, tantangan, tapi satu sisi jadi peluang. Nah, gimana contoh misalnya kalau dalam case pandemi kemarin gitu ya, kalau datanya sudah masuk real time, tentunya dengan menggunakan AI kita bisa membuat satu pemodelan yang bisa lebih proaktif. Jadi actionable insights itu menjadi suatu yang keniscayaan gitu. Jadi kalau sebelumnya kita harus mengumpulkan data dulu, lalu mengolah data sampai keluar menjadi satu insights, tapi dengan teknologi, terutama dengan AI, harapannya adalah actionable insight itu bisa lebih cepat. Ya. Jadi pemangku kepentingan dari Kementerian Kesehatan atau kepentingan dari pemerintah daerah misalnya, dia bisa langsung lebih adaptif dengan sesuatu yang terjadi di daerahnya. Ya, betul sekali Pak Reza. Ya, kalau dari sisi sudut pandang rumah sakitnya sendiri, bagaimana mereka melihat Gen AI ini? Apakah akan membahayakan, ada unsur membahayakannya nggak sih untuk rumah sakit? Karena kalau saya tadi dengar kan kayaknya banyak kan peluangnya sebenarnya ya. Tapi apakah ada unsur-unsur yang membahayakan dan oleh karena itu ya resistensi dari pihak rumah sakitnya itu sendiri? Menurut gimana? Kedua Bapak mana yang mau duluan silakan. Oh iya, kalau tentu memang ada kalau kami lihat mungkin tantangannya, tapi kembali lagi sebetulnya apapun itu pasti ada risiko gitu. Nah, yang penting dari termasuk dari Gen AI ini adalah risikonya gimana memitigasinya. Jadi kalau misalnya tadi tentunya dengan penggunaan Gen AI itu tadi sempat saya sampaikan di depan adalah mengenai data. Tentunya pasti kalau namanya mesin yang berpikir itu ada bias tergantung dari input data yang masuk ke dia ya kan ya. Misalnya kalau data-datanya bukan berasal dari dataset orang Indonesia misalnya, ketika mengambil keputusan untuk pasien Indonesia mungkin nanti ada bias. Ini ada kawaitan risiko kan, itu risiko. Nah, gimana memindahkan risiko itu, memitigasi risikonya. Tentunya kembali kepada kalau dalam kasus tadi yang disampaikan, jadi kita lihat dari paparan sebelumnya bahwa untuk pengambilan keputusan mengenai kesehatan itu tetap dilakukan manusia. Jadi AI itu sebagai Gen AI itu sebagai tools yang membantu gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin ya kalau dalam beberapa profesi sehari dia bisa melayani atau menangani kasus mungkin 10,
harapannya dengan menggunakan tools dia bisa pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan optimal. Jadi 20 atau 30 sehari itu kan lebih baik ya untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Tapi kembali tadi tetap manusia itu di depan. Terus kedua risiko misalnya sama yang mungkin yang perlu diperhatikan juga bagi pemangku kepentingan di Fastcase adalah mengenai data privacy dan keamanan data. Karena ketika data itu digunakan untuk pemodelan mesin gitu ya, pemrograman mesin untuk menghasilkan otomasi contohnya dalam kasus machine learning atau Gen AI dalam kasus tadi itu yang diolah kan data-data manusia, data-data pribadi gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi kalau pemilihannya pasti mungkin dari sisi pemangku kepentingan Fastcase perlu lihat apakah data ini comply enggak dengan aturan-aturan pemanfaatan data pribadi di Indonesia. Kan kita punya UU PDP tahun 2002, kita punya UU ITE, dan setiap yang integrasi ke satu saat itu harus terdaftar di PSE Kominfo. Nah, mungkin dari pemangku kepentingan di rumah sakit atau Fastcase itu ngelihat apakah teknologi provider ini bisa juga mencakup compliance enggak, kepatuhan enggak dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin dua hal yang perlu menjadi titik ukur ya bagi pemangku kepentingan Fastcase ketika mengadopsi teknologi Gen AI ini. Oke, terima kasih. Kalau dari Pak Rizky ada point of view? Ya, sebenarnya udah banyak disampaikan dari Pak Reza. Cuman mungkin sedikit menambahkan aja. Jadi kalau misalkan resistensi atau misalkan kekhawatiran dari RS atau misalkan dari fasilitas, sebenarnya kalau saya rasa sih ya mungkin lebih ke arah kalau dari sisi manajemen mungkin nggak terlalu punya resistensi karena mereka kan ya kalau bisa lebih murah, lebih produktif itu lebih efisien, gitu lebih kan. produktif, lebih ke arah ini cost versus ROI-nya aja nih gimana gitu kan, return of investment seperti apa. Kalau menurut aku sih kalau dari sisi RS sendiri nggak terlalu banyak risiko, lebih ke arah siapa yang duluan aja gitu kan, siapa yang lead istilahnya menjadi trailblazer di situ, dan pasti biasanya setelah itu yang lainnya pasti akan mengikuti lah ya. Biasanya yang startingnya pasti rumah sakit besar juga secara itunya lebih besar, dan mungkin secara impact dari AI tadi bisa terasa gitu dalam artian misalkan secara efisiensi, maksudnya kalau misalkan banyak rumah sakit impact dari efisiensi itu bisa jauh lebih besar gitu kan, seperti itu. Atau misalkan memang demand-nya itu besar sekali dengan adanya generative AI, misalkan service quality-nya bisa tetap dijaga walaupun demand-nya sangat besar, seperti itu. Hal-hal seperti itu mungkin bisa ya saya rasa bakal seperti itu sih. Tapi juga selain rumah sakit butik gitu ya, yang mungkin specialized dan di situ dia bisa menggunakan tadi untuk menjadikan diferensiasi gitu kan, untuk customernya, misalkan rumah sakit yang menangani case-case tertentu, atau misalkan rumah sakit kecantikan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, di mana mereka pengen ngasih added value ke customer. Nah, itu juga mungkin salah satu menjadi early adopter ya dari si generative AI ini. Tapi juga akan banyak kalau menurut saya istilahnya company-company, institusi-institusi yang offer kayak mungkin standardized, mungkin lebih produk berbasiskan dengan AI yang menyasar ke rumah sakit yang lebih kecil tapi secara masif gitu. Nah, jadi ada juga mungkin kedepannya setelah mungkin yang early adopter itu udah adopt, pasti nanti ada istilahnya solusi-solusi yang lebih untuk mass market, tapi less customizable atau seperti itu, yang goalnya lebih ke arah mass adoption dari si teknologi ini. Mungkin kalau dari saya sih prediksi saya seperti itu sih. Oke, harusnya lebih banyak peluang daripada tantangan lah boleh dibilang ya. Betul. Dan tadi Pak
Reza sebenarnya mengangkat satu topik yang bisa pembicaraan sendiri itu mengenai data privacy, security gitu kan ya. Itu juga salah satu yang mereka ngeri sebenarnya ya. Pihak rumah sakit sekarang aja udah, waduh, suruh ngirim data ke Satu Sehat gitu kan. Masih ada resistensinya ya. Tapi udah di ultimatum ya kayaknya ya. Sudah ada. Per tanggal sekian harus apa dulu gitu ya, bertahap ya. Sudah jawab ya. Oke. Concern itu sudah dijawab sama Kementerian Kesehatan. Oke. That's good. Oke. Ya, mungkin rupanya waktu juga makin mendekati batas. Mungkin kita bisa kita iniin aja ya, kesimpulan mungkin dari brainstorming ini lebih ke arah mungkin satu kata dari Pak Reza dan juga Pak Rizky untuk menyimpulkan mengenai tantangan dan juga peluang Gen AI ini. Kalau dalam satu kata atau satu kalimat lah gitu, satu kata atau susah ya, satu kalimat lah ya. Word of wisdomnya buat kita semua pendengar di siang hari ini apa nih? Iya, kalau dari kami tentunya setiap pemanfaatan teknologi itu ada risiko. Yeah. Terlepas itu dalam kasus ini Gen AI gitu ya, atau AI pada umumnya. Nah, dari sisi Kementerian Kesehatan sebagai regulator juga kita melakukan review terhadap risiko ini. Bahkan sebetulnya kita juga mengenakan justru butuh juga input ya dari pelaku industri, ekosistem. Makanya dari Kementerian Kesehatan kita membuat namanya regulatory sandbox. Nah, di situ tergabung banyak dari pelaku industri, dari lintas kementerian juga tergabung di situ, dan tujuannya adalah gimana kita bisa memanfaatkan teknologi tapi dalam koridor-koridor aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua adalah setiap teknologi pasti ada risiko, sehingga saran kami adalah bagi pemangku kepentingan di fase kesehatan, terutama bagi rumah sakit, pandai-pandai dan bijak memilih teknologi di AI ini, contoh di AI ini. Karena kembali, walaupun ini sangat masif adopsinya saat ini, bukan hanya di kesehatan ya, tapi di bidang lain, tapi tentunya risiko itu ada, apalagi dari sisi misalnya contoh halusinasi dari AI sendiri gitu ya. Jangan sampai ketika kita ada posisi yang sangat berisiko, ternyata AI itu memberikan informasi yang salah. Nah, jadi tetap lakukan due diligence dalam setiap pengambilan keputusan teknologi. Ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Dari Pak Rizky. Ya, mungkin dari saya sih kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di 2 tahun kebelakang ini itu sebuah breakthrough yang mungkin yang terjadi setiap 1 atau 2 dekade gitu ya. Dalam artian kayak misalkan dulu ada internet merubah tatanan masyarakat, terutama juga demokratisasi akses of information gitu. Dan sekarang juga even dengan adanya ada jenis ini, ada sebenarnya di satu sisi adalah demokratisasi dari know-how juga gitu, yang lebih dalam lagi, yang dimana dulu mungkin istilahnya capability ini butuh specialized person segala macam untuk melakukan. Of course di situ ada risiko-risiko ya Pak ya, karena teknologi ini belum perfect lah ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tetapi di setiap istilahnya pergerakan ini winnernya adalah siapa yang bisa memanfaatkan itu secara cepat. Misalkan dulu Google gitu kan, sampai sekarang jadi raksasa gitu kan. Habis itu Apple dengan mobile phone, smartphone-nya tadi, iPhone gitu kan, menjadi global leader gitu kan. Dan pasti ada di sini juga pasti nanti ada winner and loser-nya sendiri nih di era AI ini gitu kan. Tergantung gimana cara kita menyikapinya ini gitu. Nah, pasti kita harus bijak seperti yang Pak Reza bilang dalam menyikapinya, karena tidak hanya opportunity aja, pasti ada challenges dan juga ada potensial
isu-isu dalam implementasi dari AI tadi. Tapi bukan berarti tidak melepaskan atau kita istilahnya tidak berusaha untuk mencari istilahnya peluang untuk aplikasi atau implementasi dari AI ini, karena ya tadi seperti sekarang potensially misalkan pabrikan Jerman otomotif industri kalah sama pabrikan Cina karena China lebih dulu mengadopsi electric vehicle gitu kan. Betul. Bisa jadi nih itu bisa merubah tatanan juga di era AI ini, makanya kita harus jadi kesempatan sebagai as a nation ya Pak. As a nation, iya betul. Tadi Pak Reza bilang kita expertnya banyak. Clock nih, ada riset, clocknya di riset lagi. Jadi semua orang startnya sama-sama gitu. Betul. Nah itu menjadi kesempatan yang perlu kita telah gimana cara kita untuk menghadapinya gitu sih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Jadi kesimpulannya memang Gen AI ini dalam layanan kesehatan penuh dengan tantangan, namun peluang untuk perbaikan juga sama besarnya. Dan tentunya untuk mengatasi tantangan tersebut, mari kita bersama-sama melakukan perubahan yang transformatif. Tapi tentunya tadi sudah dibilang oleh baik Pak Reza maupun Pak Rizky, tenaga kesehatan dan juga tenaga medis tidak akan tergantikan dengan teknologi ya. Disitulah teknologi banyak manfaatnya, banyak membantu rumah sakit dan juga pelayanan-pelayanan di layanan kesehatan secara luas. Oleh karena itu terima kasih banyak ya atas waktunya sore hari ini, bincang-bincang hari ini pada awal puasa ya, yang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon izin undur diri, saya Dewi Saleh dari Bit Health. Terima kasih banyak kepada Pak Reza dan Pak Rizky ya.